Kita ke kabar lain, pemirsa. Petugas Satpol PP Kecamatan Kebayoran Lama menemukan seorang anak kecil di depan kios Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu siang. Kondisi korban penuh luka dan mengalami patah tangan. Korban dirawat intensif di RS Polri Kramat Jati. Bocah perempuan berusia 7 tahun ini ditemukan dalam kondisi lemas dan penuh luka di sekujur tubuh. Tidak hanya mukanya yang dibakar, kaki korban juga dibacok hingga mengalami luka serius. Bahkan bahu sebelah kanan bocah ini pun mengalami patah tulang. Waktu saya bawa kan kita belum buka bajunya, belum dibersihin. Setelah dibuka bajunya, baru kelihatan itu ada luka. Ternyata tulangnya patah dan keluar. Tapi yang mengatakan itu akhirnya siapa? Hah? Yang di sawah itu dibakar, itu pengakuan itu pengakuan dari anak itu tersebut. Dari hasil penyelidikan awal, korban mengaku datang ke Jakarta bersama sang ayah dari Pasar Turi, Surabaya, menggunakan kereta api. Sesampainya di Jakarta, ia malah ditinggalkan dan ditemukan tergeletak dalam kondisi memprihatinkan. Korban dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna mendapatkan perawatan intensif. Kondisi membaik ya dok ya, kondisi membaik, kemudian sudah dirujuk dan sekarang sudah kami pindahkan ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Tentunya kita doakan bersama, mudah-mudahan Ananda bisa segera pulih seperti sedia kala. Hingga kini status hubungan ayah yang dimaksud belum dapat dipastikan mengingat korban belum sepenuhnya stabil untuk berkomunikasi. Pihak kepolisian tengah melacak keberadaan ayah korban yang hingga kini belum diketahui. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Lalu bagaimana kronologi penemuan bocah yang diduga dianiaya hingga penuh luka dan patah tulang? Kita tanyakan ke Yunike Suwandi di Pasar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selamat siang Yunike, mungkin Anda bisa ceritakan bagaimana kesaksian warga mengenai penemuan bocah yang diduga dianiaya hingga patah tulang. Yunike, silakan. Ya, selamat siang Fatimah dan juga pemirsa TV One. Saat ini memang saya sedang berada di TKP, di mana kemarin petugas Satpol PP ini menemukan anak kecil berusia 7 tahun ini ditemukan dengan kondisi yang memprihatinkan. Untuk mengetahui detail mengenai kronologinya, saya akan mengajak Anda, Fatimah dan juga pemirsa TV One untuk berbincang langsung bersama dengan Pak Muhyiddin selaku petugas yang kemarin menemukan langsung MK ini, anak kecil yang kemarin ditemukan dan membawa langsung MK ini ke puskesmas. Selamat siang Bapak Muhyiddin. Siang Ibu. Pak, mungkin boleh Pak langsung diceritakan secara detail gitu Pak, kemarin Bapak menemukan MK ini dengan kondisi yang kayak gimana dan apa yang langsung Bapak lakukan? Ya, setelah mendapat laporan dari security, kita cek sekitaran jam 7 ya Bu. Kita ke TKP bersama kawan saya Pak Eko. Kondisi MK ini sudah keadaan lemas, cuman dalam berbicara sangat nyetak sekali, kita bisa dapat simak pembicaraannya. Pak, ini kenapa kemarin MK ini bisa ditemukan di lorong pasar ini Pak? Apa emang lorong pasar ini tempat biasanya orang-orang tidur apa gimana Pak? Ya, jadi berdasarkan hasil pengakuan dari MK bahwa beliau itu dibawa orang tuanya ke sini. Biasanya kalau PMK itu kan di mana ada tempat buat bisa neduh, biasanya dia tidur di situ. Karena ini di malam hari, karena dilihat dari saksi dari wartawan dari security bahwa mereka tuh jam 2 udah di sini Bu, jam 2 malam. Tapi Pak, Bapak sempat ajak ngobrol anak kecil ini Pak? Iya, sempat kita ajak ngobrol. Bahkan mereka MK ini pagi-pagi ya dia minta makan dan minta jajan TikTok tuh atau apa, saya juga nggak ngerti itu karena bahasanya bahasa Jawa. Akhirnya kita bawa ke puskesmas, sampai di puskesmas Cipulir 2 kita tawarkan makan, dia minta Indomie, kata dokter jangan makan Indomie dulu, akhirnya kita berikan bubur. Akhirnya dia makan bubur di situ. Terus waktu di TKP ini Bapak ngobrol apa aja Pak sama MK ini, apa yang berhasil Bapak kita bisa bilang Bapak korek lah dari dia, informasi apa aja yang bisa? MK ini dia menyebutkan nama orang tuanya. Ya, orang tuanya kalau dari kemarin hasil pengakuannya namanya Yusuf Arjuna. Ibunya bernama Ibu Siti.
ya ini juga ibu sambung karena ibu yang pertama itu katanya sudah meninggal. Terus dia menurut penceritaan MK, beliau naik dari stasiun Turi, ya stasiun Pasar Turi Surabaya ya. Turun di stasiun sini, terus katanya naik ojek, makanya turun di sini sekitar jam 2 pagi sudah ada di sini keterangannya. Berarti orang-orang di sini baik pedagang, security atau petugas-petugas anggota Bapak itu berarti nggak ada yang ngelihat orang tuanya sama sekali ya Pak ya? Enggak Bu, karena kalau jam 2 ini kan pertokoan tutup nih. Kalau yang ada sih di depan tuh pasar tradisional, pasar sayur. Kalau di sini kan memang pasar pertokoan karena PD Pasar Jaya. Jadi tidak ada orang di sini, jarang lah. Nah pas sudah mau paginya baru mulai banyak. Ini juga kita temukan, kalau saya menemukan sekitar jam 7 Pak Eko ya. Iya. Jam 7 baru kita temukan, langsung kita bawa kita selamatkan dulu di puskes dulu. Itu tadi Bapak menemukannya emang lagi tugas keliling atau emang ada laporan dari security pasar ini Pak? Apa laporan dari pedagang sekitar tadi? Ya, kalau di pasar Kebayoran Lama ini memang kami Satpol PP Kebayoran Lama rutin untuk menertibkan pedagang-pedagang yang berada di jalan yang mengganggu arus lalu lintas. Itu rutin kami kerjakan setiap pagi dari mulai pukul jam 5:30 sampai jam 10 siang. Nah jam 7 kami sudah nyisir, baru ada laporan dari security dan kami langsung ke TKP berdua sama rekan kami Pak Eko. Oke, siap. Terima kasih Bapak Pahudin, Pak Eko, terima kasih atas waktunya. Ya Fatimah dan juga pemirsa TV1, itu dia tadi kesaksian mengenai kronologi Pak Eko dan juga Pak Muhyiddin yang menemukan MK di tempat ini tepatnya, dan saat ini kasus tersebut itu sedang ditangani oleh Satreskrim Metro Jakarta Selatan. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yunike informasinya dan selamat kembali bertugas Yunike.